Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Rizkita dan nanti ada teman saya. Di sini kami akan menguji untuk dua aplikasi yaitu pada Fuse dan Stata. Saya Bunga Rizkita sendiri akan menguji data time series untuk mini skripsi kami pada aplikasi Fuse. Jadi yang pertama ini adalah datanya. Sudah saya masukin data time series di Fuse-nya. Lalu yang pertama akan menguji normalitas residualnya. Untuk menguji normalitas residual itu sendiri, maka harus membuat hasil regresinya. Yang pertama kita bikin dulu hasil regresinya. Ini pindahin aja ke sini. Nah, ini hasil regresinya. Namain dulu. Lalu di sini akan melakukan uji normalitas residualnya. Nah, maka di sini udah muncul hasil untuk normalitas residualnya. Maka interpretasi yang didapat yaitu berdasarkan hasil uji Jar-Kuber seperti yang muncul ini, diperoleh nilai statistik Jar-Kubernya sebesar 1,058123 ini dengan nilai probabilitasnya yaitu 0,589158 dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5%. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas lebih besar 0,05 maka hipotesis 0 atau H0-nya yang menyatakan residual terdistribusi secara normal tidak ditolak. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 0 atau H0-nya ditolak. Artinya residual tidak terdistribusi secara normal. Karena nilai probabilitasnya 0,58 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal. Ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas residual telah terpenuhi, sehingga pengujian hipotesis uji T dan uji F pada model dapat dilakukan secara valid dan dapat diandalkan. Kita namain dulu normalitas uji normalitasnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan nampilin uji multikorelasinya. Jadi yang pertama itu kita pilih Nah, di sini udah muncul multikorelasinya. Lalu untuk interpretasinya sendiri bisa kita lihat nilai korelasi antara IAK dan PDR realnya yaitu pada 0,0
4.04666 ini artinya hubungan antara keduanya tidak kuat karena yaitu batas umum multikorelasi kolinearitas sendiri yaitu korelasi lebih besar dari 0.80 atau lebih kecil dari minus 0.80 ada indikasi multikolinearitas kuat. Lalu korelasi pada lebih kecil dari 0.80 yaitu tidak ada multikolinearitas serius. Artinya tidak ada multikolinearitas antara IHK konsumsi dan PDRB real karena nilai korelasinya hanya 0.42 jauh di bawah 0.80. Maka multikolinearitas ini aman. Kita namanya lalu selanjutnya untuk nampilin lalu selanjutnya untuk menguji heteroskedastisitasnya atau White testnya. Jadi yang pertama ini jadi ini hasil untuk uji heteroskedastisitasnya. Untuk hasil interpretasinya sendiri bisa dilihat berdasarkan hasil uji White yang ditunjukkan hasilnya diperoleh nilai probabilitas F statistiknya pada 0.7930 dan op square-nya sebesar 0.7336 dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0.05 atau 5%. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 maka hipotesis 0 atau H0-nya yang menyatakan tidak ada heteroskedastisitas atau homoskedastisitas tidak ditolak. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis 0 atau H0-nya ditolak. Artinya terdapat heteroskedastisitas karena nilai probabilitas F statistiknya 0 titik ini dan nilai probabilitasnya 0 keduanya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi sehingga estimasi koefisien regresi yang diperoleh melalui metode OLS bersifat efisien dan valid. Lalu selanjutnya yang terakhir itu uji autokorelasinya, guys. Nah, di sini udah didapat hasil uji autokorelasinya yang berdasarkan hasil uji Goldframe-nya atau LM test-nya pada hasil ini diperoleh nilai probabilitas untuk F statistiknya sebesar ini. Lalu dengan nilai statistik
of square-nya sebesar ini. Dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5%, kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi tidak ditolak. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nilai H0 ditolak. Artinya terdapat autokorelasi karena nilai probabilitasnya ini, maka hasil hipotesis 0H-nya, karena nilai probabilitas F statistiknya lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan bahwa asumsi tidak adanya autokorelasi telah terpenuhi sehingga model regresi dapat dianggap valid dan efisien untuk analisis deret waktu. Maka untuk hasil uji data ekonometrika untuk mini skripsi kami pada aplikasi Fuse sudah selesai, maka selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Nazwa Feblia Putri pada aplikasi Stata. Terima kasih. Jadi hasil regresi menunjukkan bahwa model secara keseluruhan ini signifikan karena nilai probabilitasnya ini 0,0481 ya, lebih kecil dari 0,05. Artinya itu variabel IHK konsumsi sama PDRB itu berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Nah, secara parsialnya itu IHK ini memiliki koefisien positif ya sebesar 0,0041, tapi tidak signifikan secara statistik karena nilai probabilitasnya itu 0,623, sedangkan lebih besar dari 0,05. Artinya perubahan IHK ini tidak terbukti berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Sedangkan PDRB ini memiliki koefisien negatif sebesar minus 0,2211 dan signifikan nilai P-nya ini karena nilai P-nya ini 0,020 yang itu lebih kurang dari 0,05. Yang ini berarti setiap kenaikan satuan PDRB-nya akan menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,2211 dan pengaruhnya terbukti secara statistik. Ini bisa dilihat nilai R-squared-nya juga sebesar 0,5318 yang menunjukkan bahwa 53,18% variasi tingkat penganggurannya dapat dijelaskan oleh IHK konsumsi dan PDRB. Nah, sisanya itu berarti ada 46,82% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Jadi tuh hanya PDRB yang signifikan yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, sementara IHK konsumsi tidak. Tapi model regresi ini sudah cukup baik karena sekitar 53% kekuatan penjelasnya.
Lanjut ke normalitas. Jadi uji normalitas ya menggunakan skewness dan kurtosis test. Variabel tingkat penganggurannya itu sebesar probabilitasnya itu 0,4169, artinya tidak signifikan dan artinya normal ya. Kemudian variabel IHK konsumsinya dan PDR-X nya ini 0,081 dan 0,02 signifikan ya, artinya tidak normal. Secara keseluruhan variabel independen ini tidak berdistribusi normal, tapi ini nggak jadi masalah karena regresi OLS itu tuh tidak terlalu sensitif terhadap normalitas variabel X. Jadi lebih penting residualnya yang normal. Lanjut uji multikolinearitas. Kemudian kita lanjut uji multikolinearitas ya. Jadi nilai FIF-nya itu untuk semua variabel itu 1,21, rata-rata juga ini 1,21. Batas umum FIF itu tuh kurang dari 10 ya, jadi tidak ada multikolinearitas. Jadi kesimpulannya tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen, jadi model ini aman. Lanjut sekarang kita mau uji heteroskedastisitas. Oke, jadi probabilitasnya itu 0,5860 ya, artinya tidak signifikan ya. Jadi kesimpulannya ini kalau tidak signifikan ini berarti tidak ada heteroskedastisitas karena varian residual ini bersifat konstan, jadi model ini lulus. Oke, yang terakhir kita mau uji autokorelasi. Jadi nilai D statistiknya ini 0,8 cos 016, rentang D nya ini 0 sampai 4. Nilai idealnya ini mendekati 2 ya. Jadi jika D itu kurang dari 1,5, kemungkinan ada autokorelasi positif. Jadi kesimpulannya itu terdapat indikasi autokorelasi positif karena nilai DW-nya itu Darwin-Watson-nya itu kurang dari 1,5. Ini perlu diperbaiki, misalnya dengan model autoregresif atau koreksi HAC.